Kelompok 1 beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama Novi Yusti Nugraha, yang kedua Rusi Ramasari, yang ketiga Ikhwatul Hadi. Baiklah, dengarkan penjelasan materi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rusi Ramasari. Saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldun, yang dikutip dari Al-Hanafi, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Ilmu ini membahas cara ma'rifat atau mengetahui secara mendalam tentang sifat-sifat Allah dan para rasulnya dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti guna mencapai kebahagiaan. Secara harfiah, kalam mempunyai beberapa makna. Yang pertama, berbicara. Makna kalam yang berarti berbicara ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 144. Yang kedua, hukum. Makna kalam yang berarti hukum ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Yang ketiga, ada din Islam. Makna kalam yang berarti din Islam ini sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 6. Secara tata bahasa, kalam adalah kata benda umum tentang perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas. Dan menurut istilah, kalam tidaklah dimaksudkan perkataan atau pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Perkenalkan, nama saya Novi Yusti Nugraha. Saya akan membahas materi tentang nama-nama lain ilmu kalam. Ilmu kalam memiliki nama-nama lain, seperti diantaranya yang pertama adalah ilmu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan hanya mengikhlaskan atau memurnikan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua ialah ilmu usuluddin. Usul artinya adalah pokok atau dasar, sedangkan din artinya adalah agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli atau dalil-dalil akal fikiran. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu aqaidah. Ilmu aqaidah adalah ilmu yang berbicara tentang kepercayaan seorang muslim kepada Tuhannya. Selanjutnya nama ilmu kalam yang keempat adalah ilmu ma'rifah. Ma'rifah artinya adalah mengenal. Dalam Islam tentang ilmu ketuhanan ini sering disebut dengan ilmu ma'rifah, karena ilmu ini membahas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, seperti sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Yang kelima adalah teologi Islam. Theos artinya adalah Tuhan, dan logos artinya adalah ilmu. Teologi artinya teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Menurut pendapat para ahli, ilmu teologi adalah pengetahuan tentang agama yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Perkenalkan, nama saya Ikhwatul Hadi. Saya akan mempresentasikan sumber-sumber ilmu kalam. Sumber ilmu kalam terbagi menjadi 4. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari pemikiran manusia, dan yang keempat bersumber dari insting. Jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ilmu kalam berasal dari Al-Quran. Yaitu Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 3-4 yang menjelaskan tentang Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 7, menunjukkan bahwa Tuhan tidak mempunyai siapapun di dunia ini. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui.
ketiga dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 59 menunjukkan bahwa Tuhan Maha Penyayang, Maha mengetahui di atas Arsy, yang menciptakan bumi, langit, dan kedua-duanya. Yang kedua yaitu yang berasal dari hadis. Nabi SAW banyak membicarakan tentang masalah ilmu kalam dalam hadisnya. Ada pula beberapa hadis yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan dan waktu itu akan terpecah menjadi 37 golongan. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan menimpa umatku apa yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan golongan Muslim terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk dalam neraka. Lalu bersahabat bertanya, siapakah itu di antaranya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu yang masuk surga di antara satu golongan itu yaitu orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan mengikuti jejak para sahabat. Dari hadis ini, Syekh Abdullah Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini yang merupakan salah satu tujuan kajian dari ilmu kalam mempunyai sanad yang banyak, diantaranya yaitu sanad yang berasal dari Jabir, Abu Sa'id, Abu Abi bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ilmu kalam yang bersumber dari pemikiran manusia. Ilmu kalam yang bersumber dari pemikiran manusia yaitu pemikiran manusia di dalam hal ini merupakan pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan yang belum dijelaskan dalam Al-Quran seperti Quran surat Muhammad ayat 24. Adapun sumber ilmu kalam berupa pemikiran yang berasal dari luar Islam dapat diklasifikasi dalam dua kategori. Yang pertama pemikiran non-Muslim dan yang kedua pemikiran dari umat Islam. Yang keempat adalah ilmu kalam yang bersumber dari insting. Secara instinktif manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama yang dijelaskan oleh Abbas. Dia mengungkapkan bahwa kehidupan pada benda-benda mati merupakan asal muasal kepercayaan adanya ketuhanan. Adapun Syekh Pringan menyatakan bahwa pemujaan terhadap roh nenek moyang berbentuk ibadah yang paling tua. Keduanya menganggap bahwa animisme dan pemujaan terhadap nenek moyang sebagai asal kepercayaan dan ibadah tertua. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa secara historis ilmu kalam bersumber dari Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting adalah sebuah ilmu yang mempunyai objek tersendiri dan mempunyai metodologi sendiri. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.